anak hebat, pada kesempatan ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal keragaman budaya Indonesia melalui belajar ragam hias. Oh ya, sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya, Indonesia terdiri dari berapa pulau? Dari berapa daerah dan berapa suku? Sangat banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya. Salah satunya adalah corak ragam hias tiap daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ragam hias? Mari kita simak materi berikut ini. Ragam hias disebut juga ornamen, yang berasal dari bahasa Yunani, yang memiliki arti hiasan atau menghias. Menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan. Selanjutnya adalah jenis motif ragam hias. Ragam hias memiliki 4 jenis motif, yaitu yang pertama adalah flora, fauna, geometris, dan figuratif. Motif flora diambil dari bentuk-bentuk tumbuhan, kemudian fauna diambil dari bentuk hewan, geometris diambil dari bentuk-bentuk garis, dan figuratif diambil dari perwujudan manusia. Baiklah anak-anak, coba perhatikan benda-benda yang Ibu bawa ini. Jadi sekarang kita akan mempelajari penerapan ragam hias. Baiklah anak-anak, yang pertama kita bahas penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil merupakan bentuk dasar hiasan yang disusun secara berulang-ulang dengan menerapkan pola tertentu dengan menggunakan media, kain, atau bahan tekstil yang lainnya. Motif ragam hias banyak dipengaruhi oleh letak geografis dan kehidupan sosial masyarakat. Itulah yang menciptakan keunikan motif di setiap daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias tekstil dapat dilakukan dengan teknik membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Sementara yang dimaksudkan bahan tekstil adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekstil adalah bahan tenun. Kain cita berwarna putih. Tekstil berasal dari serat yang diolah menjadi benang, kemudian diolah menjadi kain, dan kemudian diolah menjadi suatu kerajinan. Penerapan ragam hias yang kedua adalah penerapan pada bahan keras, yaitu kayu. Jadi, pohon selain untuk menyumbangkan oksigen, dia juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan seperti patung, kerajinan kria lainnya, bahkan dapat dijadikan sebagai media untuk penerapan ragam hias. Ragam hias pada bahan kayu adalah bentuk dasar hiasan yang disusun secara berulang-ulang dengan menerapkan pola tertentu dengan menggunakan media kayu. Selanjutnya adalah teknik penerapan ragam hias bahan kayu. Yang pertama ada teknik kerja bangku, teknik ukir, teknik bubut, dan teknik raut. Baiklah anak-anak, jadi manfaat atau fungsi dari ragam hias itu ada dua, yaitu yang pertama fungsi sebagai nilai simbolik dan yang kedua adalah sebagai nilai estetik atau keindahan. Kita bahas yang pertama dulu, nilai simbolik. Jadi, pada zaman dahulu, motif-motif ragam hias itu sangat berkaitan erat dengan suatu kepercayaan. Kemudian, yang kedua adalah nilai estetika atau keindahan. Jadi, zaman sekarang, banyak ragam hias dikembangkan itu sebagai nilai estetika atau hanya diambil keindahannya saja, hanya dipamerkan keindahannya saja. Selain itu, dapat juga menambah nilai ekonomis. Apapun status kalian saat ini dan profesi ke depan, tetaplah bertanggung jawab dan profesional. Karena sekarang kalian menjadi siswa, maka bertanggung jawablah pada pelajaran Anda, pada belajar Anda, dan cita-cita Anda. Oke anak-anak, ingatlah satu quotes ini. Jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Jadi bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami materi tentang ragam hias dan penerapannya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian silakan belajar lebih banyak lagi menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari supaya ilmunya tetap terkenang sepanjang hayat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.